Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Nugra Pratiwi dari kelas TI 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan antara dua penelusuran forward chaining dan backward chaining yang digunakan dalam menyelesaikan persoalan dalam sistem pakar. Metode forward chaining adalah pencarian maju yang dimulai dari beberapa fakta-fakta dengan mencari pedoman yang sesuai dengan dugaan atau hipotesis yang muncul menuju suatu hasil atau kesimpulan. Dalam forward reasoning, proses inferensi dimulai dari seperangkat data yang ada menuju ke kesimpulan. Pada proses ini akan dilakukan pengecekan terhadap setiap rule atau untuk melihat apakah data yang sedang diobservasi tersebut memenuhi premis dari rule tersebut. Adapun fungsi-fungsi masing-masing step untuk gambar di atas dijelaskan sebagai berikut, yaitu 1. Pada step ini setiap rule yang ada pada basis pengetahuan dibandingkan dengan fakta-fakta yang diketahui untuk mencari rule mana yang memenuhi, atau istilah memenuhi berarti situasi, premis, atau antecedent bernilai benar. Kedua, conflict resolution. Pada langkah pertama sangat mungkin dihasilkan suatu kondisi di mana beberapa rule conflict resolution bertugas untuk mencari rule mana yang memiliki prioritas tertinggi yang berpotensi untuk dieksekusi. 3. Langkah terakhir dari proses forward reasoning adalah eksekusi atau firing dari rule. Proses ini menghasilkan dua kemungkinan, yaitu fakta baru diturunkan dan ditambahkan fact base, atau rule baru dihasilkan ditambahkan ke knowledge basis. Adapun penjelasan yang kedua yaitu backward chaining atau goal driven. Backward chaining adalah perantaian baik adalah metode pelacakan ke belakang yang memulai penalaran dari kesimpulan. Caranya dengan mencari kesimpulan hipotesis-hipotesis menuju fakta-fakta yang mendukung sekumpulan hipotesis-hipotesis tersebut. Perantaian balik merupakan kebalikan dari perantaian maju. Adapun metode backward chaining memiliki beberapa kesimpulan yang mungkin dan mencoba membuktikan kesimpulan tersebut dari bukti-bukti yang ada. Strategi pengambilan keputusan atau kesimpulan dengan pencocokan fakta atau pernyataan yang dimulai dari bagian sebelah kanan atau dan terlebih dahulu. Dengan kata lain, penalaran dimulai dari hipotesis terlebih dahulu. Dan untuk menguji kebenaran hipotesis tersebut harus dicari fakta-fakta yang ada dalam basis pengetahuan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan forward chaining atau backward chaining yaitu ada beberapa. 1. Banyaknya keadaan awal dan tujuan. Jika keadaan awal lebih kecil dari tujuan, maka digunakan penalaran forward. Jika tujuan lebih sedikit dari keadaan awal, maka dipilih penalaran backward. Kedua, rata-rata jumlah node yang dapat diraih secara langsung dari suatu node. Lebih baik dipilih node yang memiliki cabang lebih sedikit. Ketiga, apakah program butuh menanyai user untuk melakukan justifikasi proses penalaran? Jika ya, maka lebih baik dipilih arah yang memudahkan user. 4. Bentuk kejadian yang akan memicu penyelesaian masalah. Jika kejadian berupa fakta, baru pilih forward. Jika kejadian berupa query, pilih backward. Tujuan dari menggunakan inferensi backward chaining pada sistem pakar yaitu dengan menggunakan metode sistem pakar dengan inferensi backward chaining diharapkan kemampuan seorang pakar yang ahli dalam masalah kesehatan, khususnya mengenai penyakit pada tulang atau dalam hal ini adalah seorang dokter, bisa disubstitusikan ke komputer dalam bentuk program sehingga dapat digunakan oleh banyak orang.
Mengapa harus menggunakan metode forward chaining? Pada metode forward chaining digunakan karena pada sistem pakar ini pengguna memilih fakta terlebih dahulu yang sesuai dengan dirinya, lalu dibuat konklusi atas fakta yang telah dipilih sebelumnya. Itulah tadi yang bisa saya jelaskan perbandingan forward chaining dan backward chaining. Adapun jika ada yang kurang jelas saya jelaskan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.